Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama Hasriyadi dan yang kedua Saudari Nur Aini. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas konsep ilmu dalam perspektif filsafat pendidikan Islam yang meliputi klasifikasi atau pembagian ilmu pengetahuan, yang kedua integrasi ilmu pengetahuan, yang ketiga islamisasi ilmu pengetahuan, yang keempat karakteristik ilmuwan muslim, dan yang terakhir implikasi terhadap pendidikan Islam. Materi pertama yaitu klasifikasi atau pembagian ilmu pengetahuan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ilmu belum berkembang seperti pada masa keemasan Islam atau seperti sekarang ini. Al-Kindi yang merupakan filsuf muslim pertama dengan mengikuti pendapat Aristoteles mengklarifikasikan ilmu ke dalam 3 bagian, yakni ilmu teoritis, ilmu praktis, dan ilmu produktif, yang kemudian diganti oleh Al-Farabi. Klasifikasi yang dibuat oleh Al-Farabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu bahasa yang meliputi sintaksis, gramatika, lafal dan penuturan, dan puisi. Yang kedua, logika yang meliputi definisi dan penyusunan ide-ide, silogisme dan bukti-bukti dialektis, validitas penalaran, dan silogisme, pidato, dan diskusi. Yang ketiga, ilmu-ilmu pendahuluan atau dasar yang meliputi ilmu hitung praktis dan teoritis, ilmu ukur praktis dan teoritis, ilmu optika, ilmu tentang langit, dan musik. Yang keempat, fisika atau ilmu alam yang meliputi ilmu binatal, ilmu hewan, dan ilmu tumbuhan. Yang kelima, metafisika yang meliputi ilmu wujud, ilmu yang menggunakan pengamatan, ilmu masyarakat, ilmu hukum, dan retorika. Materi yang selanjutnya yaitu integrasi ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tingkat integrasi epistemologis, maka integrasi harus diusahakan pada 3 aspek, yaitu 1. Integrasi ontologis. Integrasi ontologis adalah mengidentifikasi materi yang akan dijadikan sasaran penelitian ilmu-ilmu yang dikandungnya. Yang kedua, integrasi klasifikasi ilmu, yaitu membagi atau mengklasifikasikan ilmu. Yang ketiga, integrasi metodologi, yaitu metode ilmiah yang dikembangkan oleh para pemikir muslim yang berbeda secara signifikan dengan metode ilmiah yang dikembangkan oleh para pemikir barat yang hanya menggunakan satu macam metode ilmiah, yaitu observasi. Sementara para pemikir muslim menggunakan 3 metode sesuai dengan tingkat-tingkat objeknya, yaitu metode observasi, metode logis, dan metode intuitif, yang masing-masing bersumber pada indera, akal, dan hati. Materi yang selanjutnya yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah berusaha supaya umat Islam tidak meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Dari tauhid akan ada 3 macam kesatuan, yaitu pertama, kesatuan pengetahuan yang berarti bahwa pengetahuan harus menuju kepada kebenaran yang satu. Kedua, kesatuan kehidupan yang berarti terhapusnya perbedaan antara ilmu yang syarat nilai dengan ilmu yang bebas nilai. Yang ketiga, kesatuan sejarah, artinya pengetahuan harus mengabdi pada umat dan pada manusia.
Selama umat Islam tidak mempunyai metodologi sendiri, maka umat Islam akan selalu dalam bahaya. Islamisasi pengetahuan berarti mengembalikan pengetahuan pada tauhid atau konteks pada teks. Maksudnya supaya ada korelasi pengetahuan tidak terlepas dari iman. Secara umum, Islamisasi dimaksudkan untuk memberikan respon positif terhadap realitas ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius dalam model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisah di antaranya. Ada 5 konsep Islamisasi sains. Di antaranya 1. Islamisasi dengan pendekatan instrumentalistik, yaitu pandangan yang menganggap ilmu atau sains hanya sebagai alat atau instrumen. Yang kedua, Islamisasi sains dengan konsep justifikasi. Maksud justifikasi adalah penemuan ilmiah modern, terutama di bidang ilmu alam, diberikan justifikasi atau pembenaran melalui ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang ketiga, konsep sains dengan pendekatan saklarasi. Konsep ini dikembangkan pertama kali oleh Syed Hussein Nasr. Baginya, sains modern yang sekarang ini bersifat sekular, yang jauh dari nilai-nilai spiritual, sehingga perlu dilakukan sakralisasi. Nasr mengkritik sains modern yang menghapus jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi dianggap sebagai ayat-ayat Allah, tetapi etnis yang berdiri sendiri. Ia bagaikan mesin jam yang bekerja sendiri. Ide sakralisasi sains mempunyai persamaan dengan proses Islamisasi sains lainnya di dalam hal mengkritisi sains sekular modern. Namun perbedaannya cukup mencolok karena menurut Nasr, sains sekular dibangun di atas konsep semua agama, padahal Islamisasi sains seharusnya dibangun di atas kebenaran Islam. Sains sakral menafikan keunikan Islam karena menurutnya keunikan adalah milik semua agama. Yang keempat, Islamisasi melalui proses integrasi, yaitu mengintegrasikan sains barat dengan ilmu-ilmu Islam. Yang kelima, konsep Islamisasi berdasarkan paradigma Islam. Ide ini disampaikan pertama kali oleh Sayyid Muhammad Naqib Al-Atos. Menurut beliau, tantangan terbesar yang dihadapi kaum muslimin adalah ilmu pengetahuan modern yang tidak netral telah masuk ke dalam agama, budaya, dan filosofis yang berasal dari refleksi kesadaran dan pengalaman manusia barat. Oleh karena itu, Islamisasi sains dimulai dengan membongkar sumber-sumber kerusakan ilmu modern harus diperiksa ulang dengan teliti. Materi yang selanjutnya, karakteristik ilmuwan muslim. Seorang ilmuwan muslim harus memiliki karakteristik pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, tercermin dalam sikap dan tingkah laku. Ada 12 poin yang menjadi kepribadian ilmuwan muslim. Yang pertama, ilmuwan senantiasa dekat dengan Allah, dikala sendiri maupun dengan orang lain. Yang kedua, ilmuwan harus memelihara ilmu sebagaimana para ulama salaf menjaganya. Yang ketiga, ilmuwan harus zuhud dan menghindari kekayaan material yang berlebihan. Yang keempat, ilmuwan tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencapai tujuan duniawi seperti kemuliaan, kekayaan, dan ketenaran. Yang kelima, ilmuwan harus terhindar dari tindakan tercela atau kurang pantas baik agama maupun adat. Yang keenam, menjalankan
agama dan syiar Islam. Yang ketujuh, harus memelihara amalan sunat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Yang kedelapan, memperlakukan masyarakat dengan akhlak mulia. Yang kesembilan, membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Yang kesepuluh, ilmuwan memperdalam ilmu pengetahuan terus menerus. Yang kesebelas, ilmuwan tidak boleh malu belajar dari yang lebih rendah jabatannya, keturunannya, dan usianya. Yang ke-12, ilmuwan mentradisikan menulis dalam bidangnya yang ditekuni dan dikuasai. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi terhadap pendidikan Islam. Ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan karena perkembangan masyarakat Islam. Secara tuntunannya dalam membangun seutuhnya jasmani dan rohani sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang dicerna melalui proses pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, tetapi juga dapat menemukan konsep baru tentang sains yang utuh, sehingga dapat membangun masyarakat Islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan. Baiklah, sekian penyampaian daripada kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.